Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najla. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan PHP, MySQL, dan template admin LTE-nya. Terus di sini, video ini, dia itu akan berbentuk live coding. Jadi, aku nanti akan mengetik kode atau sambil menjelaskan langkah-langkahnya. Dan aku juga bukan hanya menampilkan si websitenya yang sudah jadi. Jadi target dari akhir video project yang akan aku buat ini dengan live coding itu membuat fitur create, read, update, dan delete. Itu dia harus berjalan dengan sempurna. Terus dia harus aku mengikuti juga sesuai instruksi tugas yang telah diberikan. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai dengan menyiapkan struktur folder, project, dan database yang akan kita buat. Nah, pertama-tama teman-teman buka Google Chrome. Di sini aku sudah membukanya, Google Chrome. Terus teman-teman cari namanya admin LTE. Nanti dia akan muncul. Terus nanti teman-teman klik yang paling atas. Nah, ini itu tampilan dari admin LTE-nya atau dari tampilan dashboard-nya. Nah, di sini dia ini juga dia ada tampilan yang berbayar. Terus, nah di tampilan admin LTE ini dia juga memakai HTML5. Terus ada responsive design juga. Di sini dia juga memakai framework Laravel, Angular, Bootstrap, dan Vue.js dan lain. Teman-teman bisa lihat di sini, di ininya tampilan dashboard-nya. Nah, tak lama-lama, mari saja kita langsung ke bagian pembuatannya ya. Kita download, klik download. Nah, cari teman-teman versi admin LTE-nya yang versi 3.20. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, dibuka. Nah, kalian nanti downloadnya yang source code zip. Karena di sini aku sudah download gitu ya. Terus aku juga sudah buka filenya di sini nih, teman-teman. Nah, jadi itu pertama aku sudah download. Terus lalu di sini aku copy menggunakan Ctrl+C. Setelah itu kalian buka di PC sini, terus teman-teman buka di sini, cari yang namanya XMPP. Karena di sini aku makainya XMPP untuk database MySQL itu memang memerlukan XMPP ya teman-teman. Jadi aku pakai XMPP. Terus kita klik bagian lagi di htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita bikin folder. Bikin folder terlebih dahulu, terserah teman-teman ingin namain foldernya itu apa. Terus teman-teman sudah buat nih. Nah, tadi tuh udah buat. Nah, tadi yang download ini yang udah kita copy terus kita udah bikin folder dalam si htdocs ini. Kita paste si admin LT ini. Setelah itu kita klik kanan. Setelah itu kita extract files. Coba di extract files. Nah, di sini teman-teman bisa langsung oke aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah prosesnya sudah, teman-teman bisa langsung untuk melihatnya. Teman-teman bisa melihatnya di web browser teman-teman. Jangan lupa teman-teman sebelum melihat ke browsernya, teman-teman mengaktifkan yang namanya XMPP-nya terlebih dahulu. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman belum punya si XMPP-nya ini, teman-teman bisa download lewat Google Chrome. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita buka web browsernya. Karena di sini aku pakai web browsernya itu pakai Microsoft Edge, jadi aku memakai Microsoft Edge. Ini ketik aja localhost. Kita panggil namanya tadi si kampus. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik di sini.
Nah, oke, sudah teman-teman. Ini adalah tampilan dari si dashboardnya ini. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada tampilan dashboard yang kedua. Di tampilan dashboard kedua ini, dia menggunakan dark mode. Terus, di tampilan kita dia menggunakan light, tapi dia ada namanya diagram batang. Seperti itu. Nah, di sini juga, dia mempunyai tables, yaitu ada data tablesnya juga. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya, selain tables, dia juga menggunakan ekstrak. Apa sih ekstrak? Itu tampilan si loginnya. Tampilan yang loginnya ini berisi, misalkan dia tuh ada tampilan login yang berisi username sama password. Ada yang tampilan login yang isinya itu email sama password. Jadi sekarang kita langsung saja biar teman-teman juga bisa mengetahuinya. Nih, login V1. Dia tampilannya seperti ini. Kalau menurut aku ini kurang gimana gitu, kurang bagus sih teman-teman. Terus kita lihat di register. Nah, kalau register ini, kenapa dia dinamain dengan register.html? Karena dia itu sebelum masuk ke login, dia tuh terutama itu dia harus register dulu. Kenapa harus register terlebih dahulu? Supaya ketika login dia sudah mempunyai si register, mempunyai data yang sudah kita register sebelumnya itu. Jadi kita register. Nah, habis register berarti data kita tersimpan dong. Nah, habis tersimpan itu si registernya, dia bakal misal kita mau login. Nah, kita ambil si data register yang sudah kita buat dan kita masukin ke dalam login, otomatis dia akan masuk ke tampilan dashboard berikutnya. Seperti itu. Nah, sebelum itu, teman-teman harus bisa mengcoding bagian tampilan username-nya itu. Seperti itu. Kita lihat yang tampilan yang kedua. Di sini ada yang kedua. Nah, nih. Untuk tampilan kedua ini, dia juga bagus, teman-teman. Dia lebih bagus dari tampilan admin LTE yang pertama tadi. Oke. Sebentar, teman-teman. Nah, selanjutnya, tadi kan kita mau bikin yang namanya si tampilan si form loginnya yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia menyimpan file si ini login ini ada di mana. Ternyata ada di admin LTE page examples login v2.html. Jadi teman-teman bisa langsung saja buka file explorer teman-teman di sini. Terus, nah jadi nanti tampilan file login 2 tadi itu nanti kita akan pindahkan dia ke depan teman-teman. Sebentar ya, aku ada kendala. Nah, selanjutnya tadi udah buka, kita buka admin LTE, terus admin LTE lagi. Nah, di sini teman-teman buka yaitu di page ya, di page, di examples. Nah, teman-teman bisa bukanya, kita cari nama tadi ada nama login v2. Nah, ini kita ctrl-c, kita copy. Aku mau dari sini aja. Kemudian nah, kita akan taruhnya di folder awal di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, di sini aku mau ganti namanya. Di sini aku mau ganti namanya menjadi index. Nah, supaya tidak tertukar, aku menamain dia login 2 aja. Nah, tadi sebelum kita ubah namanya, teman-teman bisa mengeceknya di web browsernya. Sini. Nah, di sini sudah ada dia. Terus, teman-teman kembali lagi ke file folder. Sini aku mau ganti di rename. Nah, karena kita menggunakan PHP, kita mau namain
ini. Login 2, aku menamain login 2. Teman-teman bisa menamainya dengan apa saja. Nah, selanjutnya kita coba refresh di sini teman-teman. Nah, dia di sini kita klik. Karena aku nggak otomatis ya. Ini tampilannya ya teman-teman. Tampilannya kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena direkturnya itu terputus atau ini soalnya kita pindahkan dia di bagian ke depan. Jadi di tampilan tadi itu dia belum menggunakan yang namanya CSS. Jadi kita nanti menggunakan CSS seperti itu. Selanjutnya di sini teman-teman bisa bukanya menggunakan VS Code. Nah, ini teman-teman. Dia menggunakan plugins. Nah, selanjutnya ini kan kita menggunakan directory plugins atau plugins gitu. Kita buka lagi file explorer-nya. Di sini teman-teman bisa klik lagi. Nah, ternyata di sini masuk ke dalam 2 folder ya. Di sini misal kita cut dulu. Kita cut, kita pindahkan ke htdocs, terus si kampus. Kita masukkan ke dalam sini aja berarti teman-teman. Supaya tidak banyak ini. Nah, kita hapus si admin LTE ini. Nah, sudah. Terus selanjutnya kita masuknya, kita ganti rename nama foldernya. Di sini mau mengganti namanya menjadi app. Terus, nah kemudian dia memasukkan ke dalam satu directory yaitu plugins. Jadi kan di plugins itu dia ada di dalam ini plugins, tuh dia ada database segala macam dan lain-lain. Terus kita masuk ke page, ke examples. Sorry. Nah, makanya salah. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita ubah si ini menjadi folder app. Bentar. Kita blok supaya bisa keganti semuanya teman-teman. Kita ctrl-d, kita ganti jadi app. App plugin saja teman-teman. Nah, ini harus sama folder yang kita namain. Gitu. Kita di sini mau rename dulu namanya. Ini A-nya kegedean ya, aku mau kecilin. Nah, lagi ke Visual Studio Code, ini kita ganti nama jadi app. Udah kita ganti jadi app. Yang jadi app.
Terus ini diganti juga jadi app. Oke, di sini kita save. Ya, di sini kita save, udah di save ya teman-teman. Save, hanya kita buka lagi di Microsoft Edge-nya. Nah, kita di ini bentar teman-teman, ini ada bermasalah. Maaf teman-teman, ternyata sudah jadi tampilannya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita cari di sini app, kita akan masuk ke bagian tampilan dashboardnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita nanti akan mengkondisikan untuk bagian email dan passwordnya. Nah, nih. Tadi mana yang aku buka tadi teman-teman? Aku close. Nah, ini nanti kita akan menyeting di bagian email dan passwordnya. Dan halaman dashboard dari yang akan tampilan si admin LTE-nya. Nah, sebelum kita login, kita tuh harus mempunyai yang namanya autentikasi untuk masuk ke database-nya. Autentikasi database. Seperti itu. Nah, ini ada email. Nah, di sini nanti kita bisa mengganti jadi username atau password. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam nama username sama passwordnya. Oke. Oke, teman-teman, ketemu lagi. Sampai jumpa ke video aku selanjutnya, and see you the next video. Sorry teman-teman, tadi itu ada kesalahan teknik. Aku sudah penutupan. Jadi tadi tuh aku buka di sini, jadi makanya bisa. Seharusnya dia tuh tampilannya dari sini itu dia langsung ke si tampilan loginnya. Tadi itu kan di sini kan aku harus ke bagian ekstrak ya. Ini bagian ekstrak, terus aku tadi pencet login sini. Nah, ini makanya dia bisa, seharusnya tampilannya dari sini itu dia bisa nih. Bentar teman-teman. Terus tadi juga di bagian codingan aku juga emang ada yang salah juga. Nih, kalau diklik gitu, karena di sini nggak bisa. Nggak tahu di sini kenapa nggak bisa. Tapi kalau misalkan di sini di run, nih di run, nah, sorry, dia sudah ada. Nah, nih kalau di run, dia tuh ada di sini teman-teman. Nih, tuh dia tuh tampil di sini di Microsoft yang baru, gitu teman-teman. Ini baru benar ya, tampilannya sudah jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau apa-apa di sini aja kali ya teman-teman. Oke. See you the next video selanjutnya.